Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faisal Virus. Kali ini saya akan mengulas kembali mengenai spring slider. Karena banyaknya pertanyaan mengenai spring slider, terutama yang banyak ditanyakan kepada saya adalah untuk tutup bagian atasnya yang digunakan itu apa? Baik itu untuk Yamaha Aerox, NMAX, Lexi, X-Ride, Mio, dan lain sebagainya yang ditanyakan kepada saya. Nah, dalam video kali ini saya akan mengulas kembali, insya Allah saya ulas tuntas, khusus untuk Matic-nya Yamaha. Oke, ini bagian atas ini saya udah sediakan beberapa dudukan Persevete atau orang bilang juga topinya Persevete. Yang bagian atas ini adalah untuk Persevete-nya NMAX, Aerox, Lexi. Dan untuk yang bagian bawahnya ini kedua, ini untuk X-Ride, Mio J, atau jenis yang YMZ FI. Nah, ini untuk Mio Carbu, ini untuk Mio M3. Nah, untuk Yamaha Aerox, Lexi atau NMAX ini menggunakan dudukan atau topi Persevete yang sama dengan kode ini nih kalau kalian pengen beli. Jadi untuk Yamaha Aerox, Lexi atau NMAX itu menggunakan dudukan Persevete yang sama. Kalian bisa beli ini dengan harga Rp16.000. Rata-rata 16.000 tergantung dari tokonya, tapi kalau di dealer sih hampir semua sama harganya 16.000. Nah, untuk Yamaha X-Ride atau yang tipe YMZ FI, Mio J itu menggunakan kode 54P seperti ini. Nah, untuk Mio ini kita pakai kode 5TL. Cuman saya lupa naruh bekas dusnya itu di mana. Nah, oke, kita ulas lagi. Untuk penggunaan spring slider versi pertama seperti yang saya sudah upload videonya untuk Yamaha NMAX, Aerox, dan Lexi. Setelah kita punya dudukan Persevete, maka kita harus merubah atau memodifikasi dari topinya ini. Kita potong topinya ini sekitar 1 mili. Nah, kita potong dulu tutupnya itu sekitar 1 mili. Tujuannya agar si pelor itu bisa nanti pelornya itu pada saat nanti kita kasih tutup atasnya dia bisa terlihat seperti ini nih. Nah, kalau kita langsung pakai seperti ini, maka dia percuma pakai ini. Langsung tutup tanpa dipotong, dia nggak berfungsi. Akhirnya si tutupnya ini langsung bergesekan dengan bagian bawahnya ya. Otomatis kita percuma juga langsung pakai tutup. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau kita langsung blok dengan pelornya, ada risiko untuk si pelor nyangkut dan akhirnya loncat keluar. Kalau kalian masih belum jelas, bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah dudukan atasnya. Dudukan atasnya yang kita bisa pakai
Kalau kalian pengen eh, menggunakan spring slider versi 1, untuk Yamaha Aerox NMAX Lexi, kalian membutuhkan dudukan dari NMAX-nya juga, bagian atasnya. Oke, saya akan pasang dulu pelornya biar lebih jelas. Nah, ini untuk pelornya, kalau kalian masih bingung, kalau saya sih saranin biar gampang nyarinya itu menggunakan pelornya Comsteer Beat. Itu bisa kalian beli dengan harga 13.000. Untuk nanya ukuran pelor, saya kurang hafal ukurannya berapa, tapi saya lebih suka dan lebih simpel belinya pakai pelor Beat Karbu. Bisa juga pakai pelor Comsteer-nya Mio, cuman harganya lebih mahal. Jadi saya sarankan kalau kalian pengen pakai, ya udah pakai pelornya Beat Karbu. Oke, terus untuk jumlah pelornya kita hitung ya, yang bisa dipakai. Ini untuk Yamaha NMAX, Aerox, dan Lexi kita hitung 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Ada 35 pelor yang dipakai untuk Yamaha Aerox, NMAX, dan Lexi. Nah, terus untuk tutupnya tadi kita menggunakan, untuk versi 1 kita menggunakan dudukannya punya NMAX juga yang dipotong bagian ininya nih. Nah, ini udah saya potong. Cara potongnya seperti berikut ini, menggunakan bore tuner. Ini dia proses pemotongannya menggunakan tuner, mini grinder untuk memotong atau melepas topinya. Kalau udah selesai semua tinggal diangkat. Nih topi udah selesai, tinggal kita rapihkan. Ini udah masuk. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita pasang aja. Emang agak merepotkan kalau kita mengerjakannya sendiri. Kalau nggak ada peralatannya, agak sulit. Oke, ini untuk versi yang 1. Bisa dilihat pelornya jalan, si pelornya. Dan kalau kita pakai, bisa berputar dengan sempurna. Nah, kenapa sih saya menyarankan pakai tutupnya lagi? Seperti dalam video sebelumnya, yang bisa kalian lihat, sangat beresiko kalau kita tanpa tutup atas, dia akan loncat si pelornya.
Bisa kalian simak di video saya sebelumnya. Ini untuk spring slider versi pertama. Menggunakan dudukan dari Persevete bawaan dia sendiri. Kalau NMAX menggunakan NMAX-nya sendiri. Kalau X-Ride nih, X-Ride menggunakan dudukannya X-Ride sendiri. Seperti ini. Kalau Mio pun pakai dudukannya Mio sendiri. Nih, jadi masing-masing dudukan Persevete bawah dan atas itu sama. Tinggal yang salah satunya dipotong seperti ini. Mau yang ini pun sama nih. Menggunakan dudukan Persevete-nya sendiri. Untuk ini yang Mio M3. Menggunakan dudukan pernya sendiri. Nah, khusus untuk NMAX kita perlu modifikasi. Potong ujungnya sedikit. Tapi untuk kayak X-Ride, Mio, itu nggak perlu kita potong. Nah, untuk Mio M3 kita nggak perlu modifikasi karena dia masih keluar. Jadi kita hanya langsung pakai aja tanpa harus memodifikasi dudukannya. Nah, ini untuk spring slider yang versi pertama. Dan sedangkan untuk spring slider versi kedua, untuk Yamaha Aerox, kita menggunakan dudukan Persevete atau topi Persevete Xeon. Xeon kodenya ini nih. Kita potong juga, kita modifikasi juga seperti ini. Nih dudukan Persevete-nya tadinya kan begini kan. Kita potong, kita pisahkan bagian drumnya sehingga kita dapati cuman ininya doang. Ini untuk yang versi 2. Sorry, salah ambil. Nah, ini yang untuk versi 2. Versi 2 kan ada tutupan atas dan bawah. Sehingga ini lebih aman lagi kalau kita gunakan. Resiko si peror loncat itu insya Allah tidak akan ada sama sekali. Nah, tinggal kita tumpuk aja untuk versi 2-nya. Seperti ini. Kalau kita pasang Persevete, itu lebih semut lagi pergerakannya. Nih, bisa kalian lihat bedanya. Nih, kalau kita yang standar aja, pas saat menekan, dia hanya menekan aja tanpa ada putarannya. Seperti itu ya, bedanya. Nah, buat X-Ride, Mio J, dan sejenisnya, sejenis 54P, untuk tutupnya menggunakan Mio Karbu. Jadi dia ada 2 tutup seperti ini dan atasnya seperti ini. Ini untuk X-Ride, Mio J dan sejenisnya yang mengusung kodenya 54P, menggunakan tutup bawahnya adalah punya Mio Karbu dengan kode 5TL. Dan atasnya tetap menggunakan punyanya X-Ride sendiri, bawaannya sendiri. Nah, untuk Mio M3 itu nggak beda jauh sama atau punya Xeon, dia nggak beda jauh kayak NMAX. Nih, saya sedikit jelasin ya. Ada sedikit perbedaan untuk Xeon Karbu dan Xeon yang injeksi, beda di tutup ininya nih. Sepanjang yang saya tahu, kalau yang Xeon Karbu itu drumnya itu atau ininya itu rata ya.
seperti ini. Nah, sedangkan buat yang injeksi sih kalau nggak salah, yang pernah saya lihat itu kayak Mio M3 bentuknya kayak gini. Kalau salah bisa kalian koreksi, karena yang pernah saya, sepanjang saya tahu, yang injeksi itu lebih mirip ke eh Mio M3, karena kodenya pun beda itu untuk dudukan per CVT-nya. Ini saya dulu beli di dealer ini buat Mio M3, dikasihnya juga kodenya sama seperti Xeon Karbu. Karena saya nggak punya yang Xeon injeksi ya. Karena saya nggak punya motor Xeon injeksi, jadi saya nggak terlalu hafal juga untuk dudukan per CVT-nya. Tapi yang saya dapetin pas saya beli di dealer, dapat model seperti ini. Katanya untuk Mio M3 dan Xeon injeksi. Nah, untuk yang pengguna Mio M3, Mio M3 itu masuk juga ke X-Rite yang baru, X-Rite 125 atau Solgiti 125. Ini dudukannya seperti ini. Nah, kalau punya dudukan seperti ini, untuk spring slidernya atau tutup atasnya kalian bisa pakai punya NMAX juga bisa. Pakai NMAX bisa, atau bawaannya sendiri yang dipotong bisa. Ini yang punya NMAX ya. Ini bisa untuk tutup bagian atas, pasang pelor pakai atas. Karena untuk PRCPT-nya sendiri, untuk Mio M3 X-Trade 125, PRCVT-nya itu ukurannya hampir sama. Malah nyaris sama ya. Bisa dipakai tuh. Ini PRCVT-nya Aerox atau NMAX nih. Ini bisa masuk. Untuk yang Mio M3 X-Trade 125, kalau kalian pakai spring slider versi pertama, bagian atasnya itu kalian bisa pakai yang X-Trade aja, yang versi 1 ya, yang satu tutup. Sedangkan untuk bagian bawahnya kalian bisa pakai punya Xeon. Jadi untuk Mio M3 X-Trade 125 itu tidak beda jauh pengaplikasiannya seperti Yamaha Aerox. Nah, bagaimana untuk yang Mio Karbu? Mio Karbu, untuk tutup bagian bawahnya, kalau pengen pakai spring slider versi 2, kalian bisa pakai tutup per CVT-nya NMAX. Atasnya tetap yang Mio Karbu. Nah, seperti ini. Ini karena dipakai buat X-Ride, udah ngepas. Di Mio ini agak beda, jadi masih seret. Saya belum bikin untuk versi Mio-nya yang real. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Nah, terus untuk jumlah pelor yang dipakai, kalau untuk Aerox tadi kan kita jumlah pelornya itu sebanyak 35 buah. Sedangkan untuk X-Ride, mari kita hitung kembali. Kalau kalian, ini sebenarnya bisa kalian lihat di blog saya. Itu saya udah jelaskan semua jumlah dari pelornya. Tapi kalian penasaran, kalian bisa lihat lagi di sini. Kita hitung kembali untuk jumlah pelor yang dapat kalian gunakan di Yamaha X-Ride. Hitung lagi. 1, 2, 9, 10, 11,
Nah, untuk Yamaha X-Ride jumlah pelornya adalah 32. Nah, ini spring slider X-Ride Mio J jumlah 32. Ini spring slider versi pertamanya seperti ini, kurang lebih. Dan untuk yang versi 2-nya menggunakan tutup Mio. Nah, seperti ini ya. Terus bagaimana dengan Mio M3? Karena memiliki ukuran yang sama dengan Aerox, jumlahnya pun sama. Jumlahnya 35. Dan untuk Mio Karbu, dia kalau tidak salah punya pelornya itu 33. Nah, untuk Mio Karbu menggunakan 33 pelor yang dipakai ya. Seperti ini ya. Nah, untuk masalah kenyamanan. Oh iya, ini untuk masalah kenyamanan enak mana sih? Banyak juga yang nanya ke saya. Masalah enak apa enggaknya itu sebenarnya sih masih tergantung racikan CVT lainnya. Tapi kalau totally kalian menggunakan alur standar, per CVT standar, dan per senti masih standar juga, kalau menurut saya pribadi, itu lebih enak pakai versi 2 ketimbang versi 1. Walaupun versi 1 enak juga, buat saya versi 2 itu lebih nyaman, lebih smooth tarikannya ketimbang versi 1. Karena saya pun pengujiannya itu bukan sehari 2 hari ya. Saya pakai spring slider di X-Ride itu dari 2016, kalau hitunginnya setahun lah, 2017. Abis itu motor memang jujur aja, abis 2017 saya pakai X-Ride, terus terada Aerox jadi jarang dipakai. Mungkin pemakaian kurang lebih setahun lebih. Nah, itu saya nyaman banget menggunakan versi 2 ketimbang yang versi 1. Karena tarikan motor itu jauh lebih enak menggunakan versi 2. Termasuk di Yamaha Aerox pun seperti itu. Saya lebih nyaman menggunakan versi 2 ketimbang yang versi 1. Itu menurut saya pribadi. Tarikan lebih smooth daripada yang versi 1. Tenaga pun lebih enak daripada versi 1. Kenapa sih kok bisa lebih enak? Jadi begini penjelasannya. Nah, dengan menggunakan pelor ini, otomatis seperti kita ada ganjel di per CVT-nya. Sama halnya kalau dulu itu saya menggunakan o-ringnya tutup klep Mio di X-Ride, atau pakai ganjel dari bekas apa tuh namanya kabel rem. Itu sama aja kita ganjel per CVT, otomatis ada peningkatan 1 mili. Nah, bukan peningkatan, ada penambahan ketinggian 1 mili. Nah, penambahan 1 mili itu otomatis membuat per CVT lebih menekan ke atas. Per CVT-nya lebih menekan ke atas, otomatis pas bukaannya itu akan lebih cepat bukaan dari per CVT. Nah, kalau kita pakai pelor ini, kalian akan menambah
ketinggian. Nah, kalau pakai pelor plus suatu tutup, kalian akan menambah atau persepete akan menekan itu lebih tinggi. Untuk pelor aja ini ukurannya itu 0,5. Kalau pakai tutup 1 berarti 0,6 mili. 6 mili. Terus untuk pakai tutup 2 menjadi 7 mili. Otomatis persepete itu akan lebih tertekan ke atas sebesar 7 mili. Makanya versi 2 itu lebih enak. Karena tekanan persepete ke atas itu lebih 1 mili. Walaupun bedanya 1 mili, tapi kerasa itu sangat beda banget. Ini adalah pilihan untuk kalian ketimbang menggunakan persepete racing. Kalau pakai persepete racing dengan spek standar itu sebenarnya kasihan kepada ininya nih. Lebih tertekan kepada ininya. Sliding shaft-nya. Dia akan lebih berat bekerja. Makanya kalau saya sarankan sih ketimbang menggunakan persepete racing, kalau spek mesin kalian masih standar, ada baiknya kalian menggunakan spring slider seperti ini. Tapi tergantung selera masing-masing sih. Ada yang enak langsung menggunakan racing, ada yang menggunakan spring slider. Itu selera orang masing-masing. Kalau saya sih lebih senang menggunakan spring slider saja untuk motor standaran. Tapi untuk Yamaha X-Ride saya itu spesial sih, karena mesin pun udah ubahan. Saya menggunakan spring slider dan persepete racing juga. Itu biar lebih nendang, lebih enak aja. Jadi intinya seperti ini. Kalian bisa menggunakan atau mengaplikasikan spring slider versi pertama. Itu tarikan udah beda dari standarnya. Tapi kalau kalian pengen sensasi yang lebih, bisa menggunakan spring slider versi kedua. Karena yang susah itu cuma satu doang sih. Kalau kalian menggunakan spring slider versi 2, kalian akan mencari tutup bawahnya itu yang agak susah. Jujur aja, saya pun ini untuk riset eksperimen seperti ini, itu bukan nggak mudah sih. Yang susah itu cari untuk tutup bagian bawahnya. Saya nguliknya agak susah. Untuk X-Ride kebetulan saya dulu masih punya Mio Karbu. Untuk X-Ride saya coba pakai Mio Karbu, cocok tutupnya, tutup bagian bawahnya. Sehingga ada tutup atas dan tutup bawah. Nah, untuk NMAX sendiri, NMAX, Aerox atau Lexi, ini saya mencari dudukan persepete yang lebih besar. Waktu itu saya mentok nyari apakah ada dudukan persepete yang lebih besar dari punyanya NMAX. Saya pikir nggak ada lagi dudukan persepete yang lebih besar. Ternyata ketika saya beli dudukan persepete Xeon dan persepete-nya saya beli. Tadinya ini dipakai di Aerox. Saya pengen coba. Nah, ternyata persepete ini yang Xeon ya, dia nggak masuk nih. Dia nggak langsung masuk, alias seret kalau kita masukin di dudukannya Aerox. Nah, dia seret. Ini awalnya gara-gara saya tergiur oleh orang yang bilang pakai persepete Xeon di Aerox itu tarikan lebih enak. Ternyata yang saya rasakan nggak enak karena nyangkut seret. Akhirnya saya belilah dudukan persepete-nya punya Xeon. Begitu saya ukur-ukur, lah ukurannya kok ternyata lebih besar ya.
Sehingga saya membuat spring slidernya yang versi 2 untuk Aerox. Cukup mahal dudukan versi VT-nya. Kalau punya Xeon ini 35.000. Ada yang murah sih. Kalau kalian mau cari KW-KW-an itu murah, mungkin sekitar 20 ribuan. Sama aja kalau KW-KW-annya pun kualitasnya juga bagus. Hanya dipakai untuk nutup doang sih. Jadi kalau kalian mau bikin itu untuk Yamaha Aerox ini 16.000 kali 2 32 tambah 35 67 tambah 13.000 13.000 jadi sekitar 80.000 rupiah kalau bikin. Yang mahal adalah untuk potong-potongnya. Untuk pemotongan kayak gininya kalau kalian ke tukang bubut mungkin jasanya itu sekali potong 30 ribuan. Saya pun kalau potong sendiri itu susah, menghabiskan mata gerinda yang banyak juga. Kalau X-Red itu cuman di bawah 50.000, masih 30 ribuan atau 23.000. Cuman kalau versi 2 kalian harus beli tutup punya miokarbunya mahal juga, 35.000 saya beli. Jadi semua totalnya itu masih di bawah 100.000 kalau kalian pengen bikin sendiri. Nah, mungkin sampai di sini dulu video dari saya karena durasinya pun udah terlalu panjang. Kalau masih penasaran tentang spring slider, bisa kalian tanyakan lagi kepada saya di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen jika kalian ingin bertanya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.